Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ila anqal wa kharaja biqauli. Kemarin sampai sini. Wa kharaja lan kejaba biqauli kelan ucapanku dawuhku nyatane qauli bi khalitin yaitu lafadz khalitin. Apa sing kejaba al mujawiru perkara kang nanggani. Kalau kemarin itu air berubah disebabkan karena khalid atau mukhalid. Yang kemarin didefinisikan bahwa khalid itu atau mukhalid adalah sesuatu yang mencampuri air yang tidak bisa dibedakan oleh penglihatan mata. Campur begitu, sehingga tidak bisa dipisahkan oleh mata. Kemarin dicontohkan seperti teh atau kopi, susu dan lainnya. Maka itu disebut khalid. Nah, kalau yang kemarin berubahnya karena khalid, sekarang kalau perubahan itu disebabkan dengan al-mujawir. Sesuatu yang bukan mukhalid. Mujawir itu apa? Wa huwa utawi mujawir iku ma perkara yutamayazu kang iso dibedakaken apa ma lin naziri kaduwe wong sing iso ningali. Kalau mujawir itu adalah sesuatu yang mencampuri air tapi bisa dibedakan oleh mata. Kalau khalid tidak bisa dibedakan oleh mata, tapi kalau kalau mujawir itu bisa dibedakan oleh mata, orang yang bisa melihat. Seperti apa? Ka'udin. Contohnya kayu garu. Kayu garu. Jadi kayu garu itu kan kayu yang ada baunya. Jadi kalau kayu itu dicampur ke air, itu pasti akan mengandung baunya ya bau garu. Tapi yang mencampuri itu ini yang garu ini namanya mujawir. Kenapa? Karena bisa dibedakan antara mana yang air, mana yang kayu. Kalau lain dengan teh. Dengan teh atau kopi atau susu itu nggak bisa dibedakan. Mana yang air, mana yang teh itu nggak bisa karena campur baur. Tapi kalau kayu itu bisa mana yang air, mana yang kayu. Lah ini air yang berubah tapi berubahnya itu dengan al-mujawir. Seperti kayu garu. Waduhnin lan lengo, minyak. Ya, minyak kalau dicampur dengan air itu kan terpisah. Minyaknya sendiri, airnya sendiri, bisa dibedakan kalau yang bisa melihat. Walau mutayyabaini senajan karone itu di wangi-wangi atau keduanya itu adalah mengandung minyak wangi, maksudnya baunya bau wangi. Jadi kalau kedua-duanya ada baunya ya atau diwangen-wangen ini artinya ya memang apa kayunya itu mengandung bau atau ada baunya atau minyaknya juga ada baunya. Kalau ada baunya dua-duanya, kalau seandainya mencampur atau dicampur dengan air, maka yang namanya mujawir. Nah, kalau mujawir bagaimana? Nanti hukumnya. Hukumnya itu tidak seperti mukhalid. Artinya kalau diambil kayunya atau diambil minyaknya, itu pasti sudah hilang baunya itu. Karena berubahnya air menjadi bau itu karena sebab ada kayu garu itu atau ada minyaknya itu. Kalau minyaknya diambil ya sudah tidak bau lagi. Maka bagaimana hukumnya? Tetap suci kalau al-mujawir.
Wa min hulan iku setengah saking al mujawir. Al bukhuru tai bukhur. Bukhur itu ya sejenis menyan, ya sejenis kayu garu atau apa namanya, kayak bukhur itu bisa sejenis kayu atau sejenis menyan atau sejenis itu namanya bukhur yang ada bau-baunya itu. Wa ing kasuro senajan akeh apa bukhur. Wa dhahara lan pertelo apa nahwu rihihi sepadane gondone bukhur. Nah, kalau bukhur itu juga tidak apa-apa karena bukhur itu hukumnya seperti al-mujawir. Tapi menurut sebagian ulama, sebagian mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan bahwa al-bukhur itu juga hukumnya seperti al-mujawir. Artinya tidak apa-apa. Jadi, kalau di misalnya air kemudian di situ ada bukhurnya atau ada udnya, ada kayu garunya, ada minyaknya, itu hukumnya mujawir, tidak apa-apa. Artinya kalau diambil itu kan sudah nggak ada baunya lagi. Walaupun memang ketika ada di air itu nampak atau terlihat atau bisa tercium baunya itu tadi. Tapi menurut sebagian ulama masalah bukhur ini, khilafan al-mulayani li jam'in maring golongan sebagian ulama. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa al-mujawir al-bukhur itu tidak masuk kategori al-bukhur tidak masuk kategori al-mujawir. Ya, tidak masuk kategori al-mujawir. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian lagi itu termasuk al-mujawir. Terus wa min hulan iku setengah saking al-mujawir. Aidon hale maneh kaya hale kaya bukhur maun utai banyu. Air uhliya kang diumupaken fi ing dalem ma apa nahwu burin. Sepadane gandum. Wa tamrin lan tamar. Apa namanya? Kurma. Haitsu lam yu'lam sekirane dalam sekirane ora den kaweruhi apa infisalu ainin pisai kahanan fihi ing dalem ma sifate ainin mukhalitatin kang nyampuri. Nah, oleh muallif juga dijelaskan lagi bahwa termasuk daripada mujawir yaitu air yang dididihkan atau digodok, ya. Air yang digodok atau sampai mendidih, ya. Yang di dalamnya itu ada gandum atau kurma misalnya. Tetapi kalau memang lam yu'lam infisalu ainin fihi mukhalithah. Sekira ketika digodok, direbus itu tidak ada bagian daripada gandum atau korma tidak lebur di dalamnya. Terpisah dari yang aslinya bur, dari gandum atau dari aslinya korma itu. Jadi airnya masih asli. Artinya tidak lemes yang kemudian akhirnya bisa mencampuri air itu sehingga airnya bisa jadi berubah. Ya, akhirnya jadi berubah merah misalnya atau kuning atau apa. Nah, kalau memang ada perubahan air yang disebabkan ada korma tadi atau gandum, maka ini bukan mujawir lagi tapi namanya mukhalid. Karena berarti kan bisa tercampur itu ain atau kahanan atau tamarnya itu, barangnya itu ada yang terlepas sehingga airnya bisa berubah dengan sebab merebus korma itu atau gandum. Oleh musannaf dijelaskan begini, bi alam yasil. Gambare yen to ora tumeka. Ora tumeka
Ya, bi alam yasil gambale yen to ora tumeka. Apa ini? Tulisannya kurang jelas ini. Isyaratnya itu bihaitsu apa ini? Oh, ini. Bi alam yasil gambare yen to ora tumeka apa mak. Ora tumeka ila haddin maring batas bihaitsu lahu lawan sekirane iku tetep kaduwe mak ismun utawi jeneng akhoru kang weneh. Kal marokoti kaya kal maroko kaya dene duduh kuah. Nah, ini digambarkan. Jadi tadi air yang direbus atau korma yang direbus dengan air atau gandum yang direbus dengan air. Kalau misalnya dari rebusan itu tidak ada dari tamar yang hancur sehingga bercampur baur dengan air atau gandum seperti tadi juga ketika direbus sama air kemudian ada yang bocor atau ada yang lebur dengan air itu sehingga air itu bisa berubah. Kalau air bisa berubah disebabkan karena ada sesuatu yang hancur dari korma atau dari gandum tadi, sekira air itu berubah dan tidak dinamakan air lagi, bahkan itu disebut dengan air gandum atau disebut dengan air korma, maka ini berarti bukan mujawir tapi mukhalid. Dicontohkan seperti misalkan karena digodok atau direbus kemudian warnanya jadi warna korma atau warna gandum. Ini berarti itu namanya marok ya. Atau marok itu ya kayak sayur bening gitu loh. Kayak sayur itu. Ya, karena apa? Karena airnya itu sudah berubah. Berubah bukan dinamakan air lagi. Bukan air mutlak lagi, tapi dinamakan air korma atau air gandum. Nah, kalau sudah berubah seperti itu, maka air yang digunakan untuk merebus tadi yang telah direbus kormanya atau gandumnya, maka bukan namanya mujawir tapi namanya mukhalid. Tetapi kalau ketika direbus kemudian tidak hancur kormanya sehingga airnya tetap jernih, tidak berubah misalnya. Ya. Tidak berubah. Atau gandum juga sama. Seperti itu. Tetap dikatakan airnya masih jernih istilahnya. Maka ini juga perubahan yang disebut dengan mujawir. Maka juga hukumnya bukan mukhalid, artinya tidak apa-apa. Tapi dengan syarat tadi bihaitsu lam yasil bi allam yasil ila haddin bihaitsu lahu ismun akharu kal maraqah. Ini harus dipahami. Ini contoh-contoh air yang tercampur oleh al-mujawir. Sudah. Ya sekarang ada permasalahan baru. Walau suka lamun kok ragu mamang. Lamun kok diragokno, dimamangi. Apa fi syai'in? Au syaka, kalau syaka boleh berarti orangnya. Tapi kalau suka berarti naibul fa'ilnya fi syai'in. Diragokno apa fi syai'in suwi-wiji? Ragune ngeten, amu kholitun. Apa toh iku termasuk mukhalid? Apa syai? Huwa utawi syai. Amu jawir apa toh iku termasuk mujawir. Nah, kalau misalnya orang ini ragu ketika air itu berubah, yang menjadikan perubahan itu dia ragu apakah sebabnya ini termasuk mujawir, apa ini termasuk mukhalid. Ragu dia. Ini kalau kita pembahasan tentang ragu, maka kita harus masuk pada usul fikih. Karena dalam usul fikih itu ada waham, ada syak, ada dzon. Nah, kalau waham itu takarannya kita mengira sesuatu tapi
minus atau minim perbandingannya, kita menyangka paling sekitar pokoknya di bawah 50%. Itu namanya wahm. Kalau syak itu 50-50. Tapi kalau lebih banyak berarti namanya dzon. Lah ini kalau dia itu ragu, artinya ragu berarti 50 persentasenya. Apakah ini perubahan itu disebabkan ini adalah termasuk mukhalid, apa ini termasuk mujawir? Maka hukumnya bagaimana? Lahu hukmul mujawir. Kok apa? Dia hukumnya dihukumi seperti mujawir, bukan mukhalid. Artinya berarti suci, tidak apa-apa. Wa biqauli lan kejaba kelawan ucapanku rupane ghoniya anhu. Kemarin kan disebutkan. Jadi air itu sebenarnya nggak harus atau air itu tidak membutuhkan itu, artinya bisa dijaga. Bisa dijaga, mestinya kalau minyak itu nggak perlu dicampur. Itu nggak perlu dicampur dengan air. Air nggak membutuhkan itu, cukup air sudah. Artinya bisa dihindarkan. Bisa dihindarkan. Apa sing kejaba mala yustaghna anhu. Utawa mala yastagni boleh. Perkara la yustaghna kang ora den semugahi apa anhuma. Atau la yastagni berarti ora semugahi apa ma anhu saking ma ini. Yastagni ma banyu, anhu saking ma sing sandinge. Kama fi maqarrihi. Kaya perkara fi maqarrihi kang tetep ing dalem nggon tetepe ma. Wa mamarrihi lan nggon mlakune ma. Kalau tadi kemarin dijelaskan bahwa air itu kaya dari artinya bisa dihindarkan, bisa dihindarkan. Mestinya nggak perlu dicampur, nggak apa-apa, bisa dihindarkan. Kita bisa menghindarkan air itu dari hal-hal yang mencampuri air, nggak perlu sebenarnya, dan bisa dihindarkan. Nah sekarang kalau memang seperti itu, maka mengecualikan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dari air. Mau tidak mau ya begitu. Contohnya seperti tempat yang digunakan untuk air itu. Jadi tempat digunakan untuk air. Misalnya ada di kolam misalnya. Atau di mana tempat lewatnya air. Mau nggak mau kan berubah. Itu disebabkan karena tempatnya air itu gitu. Jadi misalnya kalau dicontohkan misalkan habis hujan itu ada tempat yang agak ke bawah kan, akhirnya disitulah jadi tempatnya air, dan airnya agak berubah karena tempatnya memang seperti itu. Mau tidak mau airnya ya seperti itu, nggak bisa dihindarkan lagi. Atau di air yang mengalir. Nah, tempat mengalirnya air ya mau nggak mau ya nggak bisa dihindarkan itu. Nah, contohnya seperti itu. Maka tidak apa-apa kalau memang seperti itu, hukumnya air itu tidak apa-apa. Kalau perubahannya seperti itu tidak apa-apa. Misalnya kan nanti kalau di pengairan misalkan kan aliran air yang kecil itu kan, kemudian ngalir air sampai kemudian agak butek-butek bagaimana begitu, tercampur oleh debu-debu misalnya, ya tidak apa-apa karena memang tidak bisa dihindarkan itu. Atau di genangan air, ya genangan air juga seperti itu, maka ya sama saja, nggak apa-apa itu, karena memang air itu tidak bisa dihindarkan dari situ. Ini maksudnya ma la yustaghna anhu atau la yastagni anhu. Wa min nahwi tinin, juga termasuk daripada la yastagni anhu, juga dari semisal tin, tanah. Air itu kalau misalkan mengalir itu kan ya mau nggak mau ngalirnya di tanah, ya, atau apalah banjir misalnya, kan itu agak butek-butek bagaimana begitu, keruh ya, agak keruh ya karena memang tercampur oleh
tanah, maka ini juga tidak apa-apa. Watuh labin lumut. Nah, juga misalnya kalau air terlalu lama kan, terlalu lama itu kan ada tuh apa namanya lumut itu. Lumut itu ya apa ya bunga-bunganya yang hijau-hijau itu bunga-bunganya apa air itu. Biasanya kalau air terlalu lama di kolam atau apa itu kan keluar yang hijau-hijau itu kayak tumbuhan itu juga tidak apa-apa. Mutafattitin kang ajur. Jadi kalau ada tuhlab boleh, tuhlub adalah banyak bahasanya, maka juga hukum airnya tidak apa-apa kalau perubahannya seperti itu. Karena itu. Wa kibrit itu kayak belerang. Kayak belerang itu juga tidak apa-apa. Karena memang itu tidak bisa dihindarkan dari air itu. Wakat tahoyuri lan koyudine berubah itu limuksin kelawan suwene meneng. Air berubah, tapi bukan karena apa-apa, tapi karena memang terlalu lama. Kelamaan diam itu, nggak digunakan, nggak diapa-apain misalnya. Maka air itu lama-lama kan berubah. Maka ini juga tidak apa-apa. Artinya tetap dihukumi suci. Au bi auraqin atau berubahnya kelawan piro-piro godong. Mutana sirotin kang rontok. Uli rontok binafsiha kelawan awak dhewe ne auraq. Wa in tafattata senajan ajur apa auraq. Wa ba'udat lan adoh apa asyajaratu wit anil ma'i adoh saking banyu. Nah, begitu juga perubahan air yang disebabkan karena daun-daun yang berjatuhan dengan sendirinya. Misalkan ditiup angin, ya kan? Tanpa sengaja, dengan sendirinya jatuh, kemudian masuk ke air itu. Sampai airnya berubah karena lama atau bagaimana, dan hancur itu daun-daun itu, akhirnya airnya jadi berubah. Maka juga tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting daun-daun itu yang berada di air itu dengan sendirinya, bukan kita campurkan, bukan. Tapi dengan sendirinya datang seperti tertiup angin atau bagaimanalah, tanpa sengaja, tanpa dibuat-buat oleh orang. Maka ini juga air yang berubah seperti ini tidak masalah, artinya hukumnya tetap masih suci. Nah, ini. Jadi itu sudah air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Yang suci itu, yang mencampur itu ada kalanya berupa mukhalid, yang kemarin dan tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, ada kalanya mujawir. Kalau yang mukhalid itu kalau sampai merubah air dan berubahnya banyak sekira air itu tidak dikatakan air mutlak, maka itu berarti airnya tidak suci, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tetapi kalau perubahannya itu sedikit, tidak mencegah dari kemutlakan air, maka tetap dihukumi suci dan mensucikan, boleh digunakan untuk bersuci. Ini yang mukhalid. Nah, kalau yang mujawir beda. Kalau air yang berubah itu karena mujawir, maka hakikatnya itu aslinya ya tidak berubah. Karena bisa dibedakan oleh mata, seandainya diambil maka perubahan itu sudah tidak ada yang tadi dijelaskan. Maka perubahan ini kalau yang suci ada mukhalid, ada yang mujawir. Nah sekarang au binajisin atau berubahnya kelawan najis. Ada perubahan dengan sesuatu yang suci tadi, sekarang kalau berubah dengan yang najis. Wa in qalla senajan sithik apa taghayyuru perubahan. Walau kanal ma'u senajan ana apa ma'u banyu iku kasiron akeh. Ai kullataini tegese rongkolah. Au aksara utawa luwih akeh fi suratayit taghayyuri ing dalem contoh lorone perubahan
Bittohiri kelawan perkara kang suci. Wan najisi lan sesuatu yang najis. Artinya juga air yang digunakan untuk bersuci tidak berubah karena najis. Walaupun perubahan itu sedikit. Dan walaupun air itu banyak misalkan. 2 kola sampai ke 2 kola atau lebih misalnya. Banyak sekali tetapi berubah. Dan berubahnya karena najis. Walaupun sedikit maka ini air tidak suci. Tidak boleh digunakan untuk suci. Artinya air itu adalah air yang mutanajis. Walaupun airnya banyak. Walaupun airnya banyak. Walaupun perubahan itu juga cuma sedikit, tetap dihukumi air itu mutanajis, bukan air yang tohir, mutohir, yang bisa atau boleh digunakan untuk bersuci. Ini nggak boleh. Oleh karena itu harus diperhatikan, ini macam-macam air. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah, ada yang berubah dengan sesuatu yang suci, ada berubah yang dengan sesuatu yang najis. Kalau yang suci tadi pembagiannya ada 2, ada mukhalid, ada mujawir. Maka harus dilihat dulu perubahannya itu bagaimana. Yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau yang najis ini kalau ada perubahan meskipun perubahannya itu sedikit, artinya tidak merubah nama air itu karena saking sedikitnya, tetapi tetap berubah. Tapi perubahannya itu dengan najis, karena ada najis, maka air ini tidak dihukumi suci, alias air menjadi mutanajis. Walaupun perubahannya sedikit, walaupun air itu banyak. Makanya pada permulaan bab air ini dijelaskan bahwa kalau air yang mutanajis atau air yang berubah, ada kalanya berubah dengan sesuatu yang suci, atau berubah dengan sesuatu yang najis, maka bisa itu disucikan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ada kalanya ditambah supaya tidak. Yang penting tidak perubahannya itu sudah hilang. Tidak ada perubahan. Ditambah yang banyak atau kemarin dijelaskan walau jumi'a itu. Begitu juga air yang najis ini. Air yang mutanajis kan ada berubah. Supaya tidak najis gimana? Kasih lagi yang banyak sehingga tidak ada perubahan atau hilang perubahannya itu hilang, kembali kepada asal semula, yaitu air mutlak, tidak ada perubahan. Tapi syaratnya harus air itu sampai banyak, melebihi atau paling tidak itu sampai kulaten atau lebih banyak daripada kulaten. Kulaten kemarin dijelaskan bisa diukur dengan sentimeter atau dengan ukuran liter yang kemarin dijelaskan. Silahkan dibuka lagi pada kajian yang sebelumnya. Kemudian musonef itu menjelaskan kulaten itu berapa. Nah, air banyak itu berapa? Wal kulatani utawi kulatan. Rongkolah lah istilahnya bahasa itu. Kulaten. Bilwas ini kelawan timbangan niku khomsumi atiritlin 500 rotel. Kati. Bagdadiyin kang bangsa Baghdad. Takriban yang dalam kira-kirane. Tidak tahdidan. Artinya 2 kola air yang banyak itu kan ada hadis yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bahwa idza balaghal ma'ul qullatayn lam yahmilil khobas. Dalam hadis itu bahwa ketika air itu sampai pada qullatain maka tidak bisa mengandung najis, artinya bisa menghilangkan najis semuanya asalkan tidak berubah. Malam yaglib alaihi rihuhu au tu'muhu au launuhu. Itu dalam hadis itu. Yang penting tidak berubah. Tapi kalau berubah tadi hukumnya sudah dijelaskan. Tapi yang jelas ukurannya berapa kulatan itu? Berarti air banyak ini. Kulatan itu kalau dengan pakai timbangan yaitu sekitar 500 rotel. Yang kemarin dijelaskan. Rotel Baghdad. Ini menurut perkiraan. Karena ini nggak ada kepastian. Nggak ada ukuran yang pasti. Sehingga hanya perkiraan. Artinya kurang ya nggak apa-apa. Lebih ya nggak apa. Itu hanya perkiraan. Kalau kemarin ada yang mengatakan bahwa 2 kullah itu, ya kullaten itu adalah 217 liter.
Ada yang mengatakan 197, sekian. Ya gitu karena memang berbeda-beda karena ini cuma perkiraan, tidak ada kepastian. Ini kalau dipakai timbangan. Wabil misahati lan kelawan ukuran fil murabba'i ing dalam persegi 4 iku dhira'un wa rubu'. Dhira'un sadhira' wa rubu' lan seprapat apane tulan dawane, wa ardon lan ambane, wa umkon lan jerone, bidhira'il yadi kelawan dhira'i tangan al mu'tadilati kang sedengan. Nah, kalau untuk ukuran tadi kan pakai timbangan. Kalau ukuran meteran misalnya 4 persegi, maka 1 dhira' ditambah rubu'. 1 dhira' ditambah dengan 1/4. 1 dhira' itu dari sini sampai ke sini. Nah, kalau sampai sini ditambah 1/4, berarti sampai sini ya kira-kira. Perkiraan ini. Ini terus tambah 1/4, berarti segini. Kalau 1 dhira' itu perkiraan ya 48 cm perkiraan. 48 cm ditambah 1/4 dari 48 ya sekitar 60 cm, sekitar itu. 60, 65 lah sekitar itu. Itu persegi. Panjangnya, lebarnya, kemudian ke bawah, ya, dalamnya itu sama ukurannya seperti itu. Ini kalau pakai ukuran dengan 4 persegi. Lawafil mudawwal ing dalam wadah sing bunder dhira'an iku sadhira' min sairil jawanibi saking sekiranya pira-pira pinggir bidhira'il adami kelawan dhira' anak Adam. Wa dhira'ani lan rong dhira' apane umkon jerone. Bidhira'in najari kelawan dhira'e tukang kayu. Wa huwa utawi dhira'un najjar iku dhira'un wa rubu'. Iku sak dhira' wa rubu'un lan seprapat. Nah, kalau ada wadah yang digunakan tampung air itu adalah mudawwar, bundar, maka ukurannya adalah bundar itu lebarnya 1 dhira', sekelilingnya semuanya bundar ini melingkar itu 1 dhira', dengan dhira'nya adami biasa wajar. Kalau ke bawahnya itu 2 dhira', atau dalamnya itu dhira'. Bidhira'in najjar dengan dhira'nya tukang kayu. Artinya ya kalau tukang kayu itu disebutkan di sini, kenapa pakai itu? Ya. Ini kalau disebutkan di situ dhira'un najjar itu ya sama saja dengan dhira' wa rubu'. Sama saja berarti untuk kedalamannya berarti 2 dhira'. Bidhira'in najjar. Dhira'in najjar itu berapa? Dhira' wa rubu'. Berarti ditambah berarti 2 dhira' setengah. Ini. Berarti 2 dhira' setengah. Oleh karena itu ini untuk tapi itu semuanya adalah perkiraan ya, semuanya adalah perkiraan, tidak ada yang kepastian, tidak ada kepastian, jadi bisa kurang bisa lebih gitu, tapi ini hanya perkiraan, semuanya itu perkiraan. Wala tanjusulan ora najis opo kulatamain rongkolai air walawih timalan senajan iku kulatan itu menurut perkiraan memper ihtimal. Contohnya apa? Contohnya gimana? Kaan suka kaya dene dimamangi atau kemamang sapa wong fi ma'in ing dalem banyu mamangeten abalahuma amla. Apa toh tumeka apa ma ing kulaten amla utawa ora tumeka. Wa in tuyukina senajan den yakini setawa nyoto wa in tayakona senajan nyoto apa kulatuhu apa iya apa kulatuhu apa kilatuhu apa sidike ma yakin atau nyoto qablu ing dalam sadurunge syak nyatane bimulaqati najisin
Sebab tetemunan najis malam yataghayyar ing dalam selagine ora berubah apa ma bihi kelawan najis. Wa in istahlakat senajan rusak apa najasatu najis fihi ing dalem ma. Artinya begini, air yang sampai 2 kolah maka tidak bisa jadi najis. Walaupun sampainya 2 kolah itu dia ragu, ini air sampai 2 kolah apa enggak? Apa sampai 217 liter apa enggak? Masih begitu, belum yakin. Ini sampai 217 apa enggak ini? Ragu di hatinya. Walaupun sebelumnya memang nyata-nyata air itu sedikit. Tapi setelah itu ditambah dia sak. Nah gitu. Pertama itu memang air sedikit, dia yakin bahwa air ini enggak sampai 2 kolah. Tapi setelah ditambah, kemudian, waduh, ini airnya ini sampai 2 kolah, apa enggak? Ini motor. Qoblu. Bimula qoti najisin. Tapi itu hukumnya air tidak apa-apa. Selama tidak berubah dengan najis. Selama tidak berubah dengan najis. Kalau perubahan dengan najis ya kayak tadi, kembali kepada hukum air yang terkena najis, yang berubah, berarti air itu tidak suci, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wudu nggak boleh, untuk menghilangkan najis juga nggak boleh, ya itu. Apalagi digunakan untuk mandi. Pokoknya digunakan untuk mensucikan apa saja itu tidak boleh karena dihukumi air yang mutanajis, terkena najis. Itu kalau berubah. Tapi kalau nggak berubah ya berarti hukumnya suci. Walaupun najisnya itu sudah nggak kelihatan, sudah rusak di situ, artinya bercampur karena ada air banyak, sudah airnya najisnya itu terkikis, sudah nggak kelihatan, sudah hancur, sudah nggak kelihatan lagi, nggak ada najisnya lah kayak seperti itu. Tetap kalau memang tidak ada perubahan, maka itu dihukumi air suci. Tapi kalau ada perubahan maka suci. Itu kalau memang air itu sampai pada kulaten. Walaupun sampainya kulaten ini apakah sampai ada kulaten atau enggak. Walaupun dia ragu yang seperti itu. Selama tidak ada perubahan maka itu dihukumi air itu adalah air yang suci. Ini. Wala yajibulan ora wajib. Apa atabaudu ngedoi min najisin saking najis. Ora wajib ngedoi najis fimain ing dalam banyu kasirin kang akeh. Artinya kalau air itu banyak, artinya banyak berarti kulaten sampai ke atas. Itu hukumnya kita tidak wajib menghindarkan atau menjauhkan najis dari air tersebut kalau air itu banyak. Kenapa? Karena kita tidak khawatir karena airnya banyak. Tidak khawatir, maka tidak wajib kita hukumnya menjauhkan najis dari air, tidak wajib. Tapi kalau air sedikit maka wajib karena menghindari daripada nanti kalau ke air maka airnya kan jadi najis, maka jadi namanya israf. Jadi kalau ada air ditimba sedikit, dan itu air suci mensucikan, bisa digunakan untuk wudhu, apa saja untuk mensucikan lah, maka kita harus menghindarkan dari penyebab-penyebab yang menjadikan najis itu. Dari najis-najis harus dihindarkan, harus dijauhkan. Tapi kalau banyak ya kita nggak wajib lagi karena tidak khawatir nanti kalau toh tercampur najis itu tidak apa-apa karena tidak ada perubahan. Tetapi ya kita bisa mengukur sendiri. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kalau memang itu dikhawatirkan nanti bisa menyebabkan was-was atau jadi ragu, ya harus disingkirkan. Da'ma la yaribuk ilama da'ma yaribuk ilama la yaribuk. Ini contohnya juga dicontohkan oleh para ulama hal-hal yang seperti ini ketika kita tangan kita ini ada najis atau apa. Ini kalau tangan kita ada najis, maka tidak boleh langsung mengambil air dari
timba itu, karena nanti timba itu kan harus kena najis, maka ini haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau tangan kita ini kena najis tapi airnya banyak, maka kita ngambil air itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak mengkhawatirkan airnya itu berubah menjadi najis. Kenapa? Karena airnya banyak. Tapi kalau sedikit nggak boleh, harus kita cucikan dulu, ya itu maksudnya. Tapi kalau ada tangannya ini najis, kemudian air yang mau dia cucikan itu kita kemudian ngambil langsung dengan tangan yang ada najisnya, kita nggak boleh. Nggak boleh, kecuali airnya banyak. Airnya banyak itu artinya ya kulaten sampai lebih. Walau bala, ini ada masalah lain lagi. Ini banyak masalah ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Fathul Mu'in ini, dan kita cukupkan di sini karena ini nanti kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, karena sekarang sudah jam 8 lewat seperempat ya, 8 seperempat, artinya sudah melewati batas waktu. Ya alhamdulillah kita cukupkan di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya, yaitu mulai dari walau bala fil bahri masalan. Wallahu a'lam bishawab.